saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita bersama akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah boleh kami lalui di malam yang baru saja berlalu. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 14 dikatakan demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuangnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel
kalau kita perhatikan tadi, syarat dengan kata-kata yang menyemangati mereka sekalipun mereka ada dalam pembuangan. Artinya, apa yang dituliskan itu, Allah masih peduli, masih memperhatikan keberadaan umatnya, dan Allah tetap menyemangati atau Allah tetap mengingatkan mereka untuk bagaimana mereka hidup dalam masa-masa pembuangan. Ayat 7 adalah ayat yang sering kali kita dengar. Ya, misalnya dalam ayat 7 ini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah. Artinya mereka bukan suruh duduk diam di dalam pembuangan itu dengan menunggu, hanya menunggu, tapi mereka tetap harus mengusahakan sesuatu di tempat di mana mereka ada. Supaya apa? Dikatakan kesejahteraannya, tempat di mana mereka tinggal, kalau mereka usahakan dan menjadi sejahtera, kesejahteraannya atau kota yang baik akan dan menghasilkan yang baik adalah menjadi kesejahteraan dari umat Tuhan juga. Yang dikatakan menjadi kesejahteraanmu, itu yang akan menghidupi hari demi hari bagi mereka. Jadi Allah menginginkan atau mengingatkan supaya mereka tetap percaya atau mereka tetap berkarya. Mereka tetap berusaha, mengusahakan tanah tempat di mana mereka sekarang berada. Jangan diam saja, jangan hanya menyesali saja, tapi ayo usahakan. Maka hasil yang baik itu akan menyejahterakan kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan, Allah mengatakan tidak akan sia-sia karena ada Allah yang memberkati. Allah tetap mengingatkan dan Allah tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi umat ada dalam pembuangan, maka akan banyak atau akan muncul nabi-nabi, juru-juru tenung yang berbicara dengan memakai atau mengatasnamakan Allah tentang hal-hal yang indah-indah saja. Dan itu Allah katakan melalui Nabi Yeremia itu adalah palsu. Ya, yang dikatakan di sini adalah sebagai yang mereka katakan hanya sebagai mimpi-mimpi dari mereka saja. Dan yang pasti tentu tentang hal-hal yang indah atau janji-janji palsu. Saudara, Allah menjaga dan mengingatkan umatnya supaya tidak terpengaruh oleh mereka, oleh ajaran-ajaran atau kata-kata dari nabi-nabi dan juru-juru tenung palsu itu. Allah juga menguatkan umatnya dengan janjinya. Dalam ayat yang 11, bagaimana ayat yang sering juga meneguhkan kita saat kita dalam situasi kondisi susah. Dalam ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahwa Allah memiliki rencana yang baik tentang umatnya. Dan itu juga Allah berbicara bagi kita bahwa Allah juga punya rencana, rancangan yang baik untuk kita. Bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan untuk kecelakaan, tapi rancangan yang baik untuk hari depan yang baik juga. Sekalipun sedang dalam situasi kondisi yang tidak baik atau kurang baik, Allah tahu cara mendidik, cara mengajar orang-orang yang dikasihinya. Walaupun tidak dalam waktu singkat, tapi tetap dalam waktu-waktu itu Allah hadir dan Allah tetap memperhatikan umatnya. Ayat 10 bagian B dikatakan dengan jelas, aku akan menepati janjiku. Artinya apa yang Allah katakan itu akan terjadi, itu akan ditepati. Jadi tetaplah berkarya, jangan diam. Tetaplah bekerja dan berusaha, jangan putus asa.
Begitu pula dalam kehidupan kita. Contohnya sekarang ini, dalam masa pandemi ini. Bukankah kita tidak duduk diam saja menunggu dengan berpikir, nanti kan Tuhan juga akan pulihkan semuanya. Saudara, kita tidak diam saja bukan? Kita lihat bagaimana para ahli di bidangnya terus memikirkan obat yang tepat, vaksin yang tepat untuk bisa mengatasi wabah ini. Vaksin yang ada sekarang ini sebagai salah satu bukti bahwa usaha terus dilakukan. Bukan hanya diam saja menunggu Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi usaha itu datang terus menerus, tidak berhenti, tetap berkarya. Pemerintah terus memikirkan cara supaya roda kehidupan negara terus dapat berjalan dengan baik. Aparat keamanan juga terus memikirkan dan memperhatikan ketaatan masyarakat dalam aturan protokol kesehatan yang ada. Mereka terus berusaha mengingatkan, dan Dan kita sebagai masyarakat juga terus berusaha untuk mentaati aturan itu dengan saling mengingatkan, saling mendukung usaha pemerintah dan jajarannya. Kita jangan berdiam diri dengan berpikir bahwa sudahlah ini sudah terlalu lama, biarkan Tuhan saja yang bertindak. Tidak. Kita turut ambil bagian, kita terus tetap berkarya, kita tetap melakukan sesuatu. Sebagai anak Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bahwa Tuhan memberkati setiap usaha baik yang dilakukan. Dan pada waktu Tuhan, maka segala sesuatu akan dipulihkan. Jadi jangan tanya, kapan waktu Tuhan itu? Ini sudah terlalu lama, kita sudah terlalu jenuh. Jangan bertanya seperti itu, tapi mari kita kerjakan bagian kita masing-masing. Kita doakan setiap usaha yang tengah dilakukan. Karena Tuhan memiliki bagiannya sendiri. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan yang menjadi bagiannya. Yang pasti seperti ayat 11 katakan tadi, aku ini mengetahui rancangan apa yang baik untuk kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, mari dalam hidup keseharian kita juga, dalam kerja dan karya kita yang mungkin saat ini tidak mudah, jangan berhenti, tetap berkarya dalam pimpinan dan hikmat yang Tuhan berikan, yang memampukan kita untuk terus memiliki harapan dan semangat. Ingatlah, selama Tuhan masih mengaruniakan hidup, ada pekerjaan yang Ia mau kita lakukan. Lihatlah bagaimana Tuhan juga berkarya dalam setiap usaha yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, bahwa di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami percaya bahwa Tuhan terus berkarya dan bekerja di dalamnya. Karena itu ya Bapa, tolong kami supaya kami juga dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar. Sehingga kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan hendak untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, supaya Engkau juga yang tolong di dalam setiap usaha yang dilakukan. Berikan mereka hikmat, akal budi, sehingga mereka juga dapat berkarya untuk kehidupan bangsa dan negara dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang saat ini tengah berjuang untuk pekerjaan,
untuk kehidupan mereka sehari-hari, untuk kesehatan mereka, dan juga untuk para medis yang terus juga berjuang mendampingi para pasien yang terpapar COVID. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berkati mereka dengan semangat, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan setiap saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapak, kami juga percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan segala tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.